Bab 054. Namun, tanpa Ramlah sadari wajah Alea sudah memucat. Alea hamil. Dengan lirih, Jenderal berusaha bertanya. Tak ayal, Ramlah langsung berbalik dan meminta Alea mendekat. Benar, Nak. Ini baru saja dia periksa ke dokter kandungan. Sembari menjelaskan, Ramlah merangkul pundak Alea. Gimana kata dokter tadi, Nak? Tanya Ramlah kemudian. Baik, jawab Alea tergagap, dia lalu menyunggingkan senyum lebar sebisa mungkin untuk menyamarkan kegugupannya. Dokter bilang baik sekali. Ulangnya dengan suara yang lebih santai. Tangan Jenderal langsung terulur menyentuh perut Alea. Benarkah kamu hamil? Tanya Jenderal lagi, seolah dia belum percaya. Benar, Mas. Alea tersenyum sendu, lalu ikut memegang tangan Jenderal yang masih di perutnya. Sekarang fokus sama kesehatanmu, Ibu dan Al, akan usahakan pengobatan kakimu, agar kamu bisa pulih kembali, sambung Ramlah di tengah haru biru antara Alea dan Jenderal. Jenderal tak menjawab, pandangannya hanya terfokus pada perut datar Alea. Dia teringat sebelum ke Papua kala itu, memang dia sempat menyentuh Alea. Dia tak ingat dengan pasti, mengapa bisa dia bergumul dengan Alea, sementara pikirannya sedang pusing, karena permasalahan dengan Azarin. 18. Dia tak menyangka, jika hasil pergumulannya malam itu, menjadikan janin di dalam rahim Alea. Di balik perasaan terharu Jenderal yang tak menyangka, Alea pun ikut merasa hal yang sama, hanya saja rasa itu berbalut dengan rasa cemas yang tak bisa diungkapkan, apalagi melihat Jenderal mengusap perutnya penuh kasih sayang. Bisa lihat hasil USG-nya? Tanya Jenderal kemudian, setelah lama dia terdiam. Raut wajah Alea pun seketika berubah. Namun, meski begitu dia tetap menunjukkan gambar hitam putih tersebut. Ini janinnya? Tanya Jenderal, dan langsung diangguki Alea. Berapa usianya? Tanya Jenderal dengan pelan. D2 minggu, Mas, jawab Alea gugup. Lalu mengambil kembali hasil USG tersebut, dan disimpan ke dalam tasnya. Mas, kita fokus sama kesembuhan Mas dulu, ya. Aku mesti cari dokter yang bisa menyembuhkan kaki Mas ini. Iya, Nak. Ramlah menimpali. Tak ada lagi pembahasan mengenai kehamilan Alea. Sementara Alea sendiri berpamitan keluar untuk menghubungi rekan-rekan sejawatnya yang telah biasa menangani kasus seperti Jenderal. Namun, setelah hampir semua teman yang dihubungi, dari mulai teman kuliah sampai teman di puskesmas tempatnya bekerja terakhir, tetapi jawaban mereka tetap sama. Tidak bisa. Ya, Tuhan, gumamnya gusar. Dia kembali mengingat perkataan salah satu temannya tadi. Tidak semudah itu, Al. Racun itu bisa melemahkan saraf, dan bisa membuat kematian nekrosis. Jalan satu-satunya harus diamputasi. Kecuali kamu keluar negeri, pengobatan di sana jauh lebih canggih. Kata-kata itu, terngiang-ngiang, membuat air mata Alea luruh tak tertahan. Bagaimana caranya dia menghadapi Jenderal dengan memberikan kabar buruk itu? 19. Al, gimana? Kamu dapat alternatif lain buat pengobatan Jenderal, Nak? Baru saja Alea melangkah masuk ke dalam ruang rawat inap, Ramlah sudah melontarkan pertanyaan yang membuat Alea terdiam. Pandangannya beralih pada Jenderal yang sedang tertidur dengan pulas, akibat pengaruh obat. Sesaat kemudian,
Alea menghela napas berat. Raut wajah Ramlah terlihat cemas sekaligus penuh harap yang membuat Alea semakin terpojokkan. Aku sudah hubungi teman-temanku, Bu. Dan mereka mengatakan jika kondisi Mas Jen memang harus diamputasi, bisik Alea. Takut jika Jenderal mendengar. Sesuai prediksi Alea, wanita parubaya itu langsung syok. Kedua tangan menutup mulutnya, serta mata yang tampak memerah terbelalak lebar. Maaf, Bu. Aku udah usahakan, ucap Alea pelan. Tapi, kata teman bisa saja, hanya harus keluar negeri. Di sana lebih canggih. Ramlah belum menjawab apapun, setetes air mata jatuh tanpa aba-aba. Tadi juga, aku dipanggil bagian administrasi, mereka menanyakan penanggung jawab Mas Jen. Aku udah tanda tangan. Aku juga sudah menanyakan biaya pengobatan di backup sama asuransi militer sampai sembuh. Cuma, untuk keluar negeri, mereka tidak bisa backup lagi. Penjelasan Alea cukup jelas. Dia pun segera duduk di sofa yang berada di ruang rawat. Sebab, Jenderal sudah dipindahkan ke ruangan rawat VIP. Terus gimana, Al? Ramlah ikut duduk, dan menatap Alea dengan pandangannya yang sudah mengabur akibat air mata sudah menumpuk di pelupuk mata. Aku bingung, Bu. Aku ada tabungan, tapi tidak akan cukup, Bu. Ditambah lagi, rumahku digugat Asa, Bu. Kalau aku pakai tabungan, masa depanku dan Mas Jen gimana? Sampai sekarang pun, Asa masih menjadi penerima gaji Mas Jen. Aku benar-benar bingung, Bu. Alea mengusap wajahnya dengan gusar. Bingung sekaligus kalut. Ramlah ikut mengusap wajahnya, lebih tepat menghentikan agar air matanya tidak terjatuh. Kapan gugatan perceraiannya selesai? Alea menggeleng pelan, pandangannya pun terlihat muram. Ibu sudah tanyakan sama pengacaranya, tapi tidak ada juga jawaban. Ramlah mendesah frustrasi. Lagi pula, Bu. Sekalipun Asa cerai, nama dia belum tentu terhapus dari penerima gaji. Masih ada nafkah idah. Sementara kita bisa menunggu selama itu, ucap Alea, yang membuat Ramlah semakin kehilangan harapan. Dia menyadari pengaruh Azarin, sangat kompleks. Jika terjadi perceraian ini pun, dia mengalami banyak kerugian, dari rumah yang masuk dalam gugatan. Astagfirullah. Ramlah kembali menghela napas berat. Dia bingung harus melakukan apa. Jika saja rumah Alea tidak digugat, setidaknya masih bisa dijual untuk menambah biaya. Namun, beberapa saat kemudian, Ramlah menyadari satu hal. Asa tidak menerima nafkah idah, Al. Karena selama menikah mereka tidak berhubungan. 20. Oh, iya, seru Ramlah, dia baru teringat alasan Azarin bercerai karena tak mendapatkan nafkah batin. Yang mana secara hukum agama, Azarin tidak memiliki nafkah idah. Tapi untuk menyatukan penghasilan Mas Jen, belum juga cukup, Bu. Harapan Ramlah kembali dipatahkan oleh Alea. Hingga wanita parubaya itu lagi-lagi menghela napas berat, seolah beban di pundaknya sangat berat. Kamu terima remon jenderal berapa, Al? Tanya Ramlah kemudian, berharap ada secercah harapan meski kecil. Sedikit, Bu. Cuma sekitar 4 jutaan, jawab Alea pelan. Lagi pula, remon diterima karena keaktifan anggota, Bu. Sementara Mas
Jen tidak mungkin aktif lagi dengan kondisi seperti itu. Oh, Tuhan. Ramlah semakin kebingungan. Dia memilih diam, dan memikirkan jalan keluar. Hingga beberapa saat kemudian, dia kembali berbicara, "Ibu harus ketemu ibumu. Ibu akan coba bicara." Alea tersentak kaget. "Tapi, Bu, gak ada jalan lain, ibu harus bicara." Alea tak lagi mengatakan sepatah kata, meskipun raut wajah khawatir tercetak jelas. Bayangan kemarahan sang ibu semalam, tak bisa hilang begitu saja. Entah bagaimana reaksi sang ibu nanti, jika Ramlah muncul. Setelah menunaikan salat asyar, Azarin memilih diam di dalam kamar, duduk di sisi tempat tidur sambil menatap keluar jendela. Pandangannya terlihat kosong, sementara pikirannya berperang dengan segala masalah. Hingga tiba-tiba saja, tubuhnya dipeluk dari samping, disertai satu kecupan di pipinya. Tanpa menoleh pun, Azarin tahu itu ibunya. "Jangan banyak melamun, sayang." Umi panggil-panggil, "Kamu gak dengar?" ucap Herlina lembut. "Aku gak melamun, Umi. Cuma duduk termenung saja," potong Herlina sambil tersenyum lebar. "Pamali banyak menghayal, nak." "Emang iya?" "Iya." Herlina mengangguk cepat. "Kalau menghayal, setan mudah masuk ke pikiranmu. Mereka akan menggodamu sampai kamu menuruti keinginan mereka." "Aku gak tertarik digoda setan, Umi. Kecuali yang datang Abah, terus bilang gini, 'Aza, ikuta Ba aja ya.' Biar Aza gak sedih lagi, pasti Aza ikut." Azarin tersenyum getir, pandangannya lurus ke depan, dan terlihat kosong. Hingga dia tak melihat air mata Herlina sudah menganak di pelupuk mata. Wajahnya pun telah memerah. "Aku rindu Abah, Umi, kalau Abah ada, pasti gak akan ada yang berani sakiti Aza." Herlina langsung memalingkan wajah, saat merasa air matanya terjatuh. Segera dia usap, lalu kembali memeluk Azarin. "Umi juga bisa jadi Wonder Woman," ucap Herlina mencoba tegar, suaranya pun dibuat seceria mungkin. "Selama Umi hidup, gak boleh ada yang sakiti anak Umi. Ini terakhir kali." Azarin menoleh, keningnya berkerut melihat wajah sang ibu yang penuh semangat. "Kalau Aza disakiti lagi gimana? Umi yang akan berdiri paling depan. Kamu tidak perlu takut lagi." Suara Herlina melembut, tangannya 21. Terulur mengelus wajah cantik putrinya. "Kamu cantik, sempurna, bisa masak, pinter, penyayang, baik. Cuma minusnya suka aja memendam sendiri masalah. Sisanya, kamu sempurna di mata Umi." Herlina tersenyum lebar. "Sekarang gak usah sedih. Mending turun. Kiriman Pak Din sudah datang, dan memenuhi meja makan loh. Umi mau makan, tapi gak berani," ucap Herlina dengan nada bercanda. Namun, Azarin langsung berdiri sambil membelalakkan mata. "Umi serius sampai penuh meja makan." "Serius, sayang." Tanpa menunggu sang ibu, Azarin meraih ponselnya di tempat tidur, lalu bergegas turun ke lantai 1 dengan sedikit berlari sambil menggulung mukena agar tak sampai terinjak. Benar saja, makanan dengan berbagai merek, bertumpuk di atas meja. Azarin langsung menghela napas sambil memijat keningnya. Dia tak menyangka Din akan mengirimkan sebanyak ini. "Benar, kan kata Umi." Herlina datang, langsung menyenggol lengan putrinya. "Siapa yang mau makan makanan sebanyak ini?
Azarin meneruskan langkahnya yang sempat terhenti, dia membuka satu persatu makanan segala bentuk. Dari kue, coklat, makanan basah, es krim dengan berbagai merek. Aku pikir dia cuma bercanda. Bercanda yang diseriuskan maksudnya. Herlina tersenyum lebar, apalagi melihat wajah lemas putrinya. Sudah, mending kamu makan, atau cat dulu, ucapkan terima kasih, ucap Herlina cepat, sebelum Azarin banyak mengeluarkan keluhan. Menuruti saran sang ibu, Azarin langsung mengucapkan terima kasih, dan berjanji akan membalas semua kebaikan Din setelah semua masalah rumah tangganya selesai. Setelah itu, dia baru duduk tenang menikmati satu persatu makanan tersebut. Tak semua dia makan, tetapi dibagi pada tetangga sekitar dengan bantuan sang ibu. Umi, jangan lama-lama perginya, pinta Azarin sebelum ibunya pergi. Iya, nak. Lagian mau ngapain juga lama-lama. Ya, siapa tahu Umi singgah ceramah sama tetangga sekitar, gurau Azarin bercanda, sembari memakan es krim. Herlina terkekeh kecil, lalu meninggalkan Azarin seorang diri, sementara Azarin lebih memilih menikmati es krim tersebut dengan tenang. Sesuai yang Din katakan, jika es krim bisa membuat perasaan menjadi lebih tenang, seolah es krim mengandung obat penenang. Karena penasaran, Azarin mulai membaca informasi gizi, serta bahan-bahan yang gunakan. Gak ada obat penenang. Tapi, kenapa aku jadi lebih tenang ya? Azarin bergumam seorang diri. Namun, di tengah ketenangannya, tiba-tiba ponsel Azarin berdering nyaring. Atensinya pun teralihkan pada benda pipih yang tergeletak di samping es krim. Sesaat kemudian dia menghela napas berat melihat nama, ibu mertua, di layar ponsel. Entah apa yang diinginkan ibu mertuanya itu, setelah semua yang terjadi. Azarin mengambil ponselnya, bukan untuk menerima panggilan itu, melainkan untuk menonaktifkan ponselnya. Di saat yang sama, Herlina datang. Raut wajahnya pun terlihat berbeda. Hal itu membuat Azarin 22. Mengerutkan kening. Apalagi Herlina sempat menghela napas sambil menggumamkan istighfar. Ada apa, Umi? Kamu tahu tadi Umi ke rumah Bi Siti, terus ada ibu-ibu majelis taklim yang baru pulang. Mereka sapa Umi seperti biasa. Umi juga jawab ya, seramah mungkin. Tapi ujung-ujungnya mereka bilang, Celina, emang bener ya, Aza diceraikan suaminya karena mandul. Dengan kesal, Herlina mencoba memperagakan perkataan salah satu ibu-ibu tadi. Ibu jawab aja, tahu dari mana informasinya? Siapa yang sebarin berita bohong gitu? Mereka jawabnya ada kabar burung doang. Seharusnya kalau kabar burung, boh jangan diteruskan lagi. Herlina kembali menghela napas, lalu mengucap istighfar beberapa kali. Terus ada lagi yang bilang, Aza diceraikan suaminya karena ketahuan selingkuh, dan punya anak dari orang lain. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Kita gak terima tamu pria di rumah ini, tetap jadi bahan fitnahan, apalagi kalau kita terima tamu. Sepanjang Herlina bercerita, Azarin hanya terpaku dengan tuduhan perselingkuhan, sama seperti tuduhan jenderal waktu Alina datang di rumah ini. Umi benar-benar gak habis pikir sama orang-orang di sini, nak. Minimal disaring dulu, bener gak berita itu? Jangan ditelan mentah-mentah, lalu dibeberin kemana-mana. Herlina masih mengeluarkan rasa kesalnya. Lagian kalau Umi marah kayak gini, mereka dengar, Azarin balik bertanya. Ya,
Umi cuma mengeluarkan unek-unek aja, sayang. Azarin menggeleng, seulas senyum miring tertarik di sudut bibirnya. Kita tidak perlu memberikan penjelasan apapun. Karena omongan buruk akan terus berlanjut pada orang bodoh, dan akan berhenti pada orang bijak. Herlina mengangguk, lalu mengulurkan tangan mengusap pipi Azarin. Maafkan Umi ya, nak. Umi jadi takut kamu disakiti orang lagi. Jadi, respon Umi berlebihan.